Terima kasih Bapak, Tuhan kalau kami bisa ada pada sore malam hari ini, hari yang luar biasa Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang jalan kehidupan kami ya Bapak. Sekali lagi Tuhan, atas kemurahan kasih-Mu Tuhan. Seberapa banyak kami yang ada di sini Tuhan, kami percaya Engkau turut hadir. Hadirat-Mu ada bersama kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau kami mau sharing sebentar firman-Mu, kiranya urapi kami, berikan hati yang haus akan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi bisa tertanam dan menjadi berbuah, dan buah itu tetap dalam kehidupan kami. Kami sambut semua itu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Amin, amin. Selamat malam semua orang-orang yang dikasih Tuhan, orang-orang yang berbahagia, terbahagia. Amin. Ini benar-benar kita punya presiden ini luar biasa. Ya, dia ambil satu judul, satu tema dalam tahun ini, dalam bulan ini, yaitu Shalom. Tinggal kita kembangkan masing-masing sesuai sudut pandang kita masing-masing, tetap berbeda, tapi tujuannya satu. Luar biasa. Kalau saya ambil ini, kalau Shalom, S-H-A-L-O-M, Shalom, itu aslinya berasal dari bahasa Ibrani. Kalau di Indonesia kan menjadi Shalom, S-Y-A-L-O-M, Shalom. Tapi sama artinya, yaitu damai sejahtera bersamamu. Yaitu damai sejahtera bersamamu. Atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya peace. Atau bahasa Spanyolnya adalah Ho Bingyi Fang Yong. Pak Benny ngerti itu, Pak Dharma nggak ngerti lah. Itu Ho Bing Anda, bro. artinya damai, Yi Fang Yong sejahtera. Jadi sama. Kita bisa juga bilang Ho Bing Yi Fang Yong kalau ketemu dengan orang-orang di Glodok. Shalom punya arti yang sangat luas, bro. Shalom mengandung arti yaitu kesehatan, kemakmuran, kesuburan negeri, umur panjang, sehat-sehat, terhindar dari malapetaka, terhindar dari berbagai bahaya, serta hidup rukun dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan. Dan selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Jadi Shalom itu mempunyai arti yang sangat luas. Jadi kalau kata Shalom itu punya arti yang sangat luas, jadi kalau bila kita seseorang mengatakan Shalom kepada kita, itu dia memberkati kita. Terimalah berkat Tuhan. Jadi kita harus balas, puji Tuhan, amin. Karena dia sedang memberkati kita. Atau sebaliknya, bro. Dan Shalom itu kita harus pelihara. Dengan hubungan kita baik dengan Tuhan, dengan sesama. Sehingga Shalom itu ada di dalam diri kita. Dan pada waktu kita mengatakan Shalom, benar-benar itu kasih atau berkat itu kita berikan kepada orang itu. Dengan tulus hati. Sehingga sebaliknya kita juga mendapatkan damai sejahtera. Nah, Shalom dapat pudar atau bahkan hilang dalam kehidupan manusia. Bisa pudar. Karena hubungan yang rusak antara manusia dengan sesama. Antara manusia dengan Tuhan. Antara manusia dengan alam semesta. Bahkan antara manusia dengan diri sendiri. Bisa hilang kalau terganggu. Kita lihat hilangnya Shalom dalam diri manusia sangat bisa. Bisa dilihat dari kisah manusia pertama, Adam dan Hawa. Usai mendengar perintah Allah, yaitu usai melanggar perintah Allah, yaitu Allah melarang mereka memakan buah pengetahuan baik dan benar yang dilarang oleh Allah, tapi mereka lakukan. Oleh karena itu, kita umat
Kristen harus terus-menerus mendekatkan diri dan menjaga hubungan dengan Allah, dengan Tuhan, agar tetap mendapatkan damai sejahtera atau shalom tetap ada dalam kita. Itu kita harus menjaga sekali lagi hubungan dengan sesama, dengan diri sendiri, dan terutama dengan Tuhan. Kita harus menjaga. Kita lihat bro, yang 2 Korintus 13 ayat 11. Bisa tampilkan, Harry? Harry? 2 Korintus 13 ayat 11. Ya, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, seperti sehati sepikiranlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita. Jadi kita harus pelihara terus sukacita itu yang tetap ada di dalam kita. Kalau kita lihat Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirlah semuanya itu. Jadi ini hal-hal yang positif, hal-hal yang sukacita, damai sejahtera, yang baik, yang membangkitkan iman kita itu selalu kita pikirkan, sehingga pikiran-pikiran kita itu, apa yang kita pikirkan akan tumbuh, bisa mewujud, kita melakukan. Dan kita lakukan, dan itu akan kebiasaan, sehingga pikiran-pikiran kita itu selalu positif, sehingga tidak dipengaruhi oleh masalah problem yang menakutkan, hal-hal negatif. Kalau kita lihat kata-kata bijak, ya, apapun yang Anda simpan dalam pikiran Anda cenderung terjadi dalam hidup Anda. Nih, ketika Anda terus-menerus percaya seperti yang selalu Anda percayai, Anda akan terus-menerus bertindak seperti yang selalu Anda lakukan. Ketika Anda terus-menerus bertindak seperti yang selalu Anda lakukan, Anda akan terus-menerus mendapatkan apa yang selalu Anda dapatkan. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda dalam hidup atau pekerjaan Anda, yang harus Anda lakukan adalah mengubah cara pikir Anda. Rick Warren. Jadi pikiran-pikiran yang masuk ke kita harus tanamkan menjadi kebiasaan. Dan dalam kebiasaan itu, otomatis kita bisa melakukan. Dan akan terbiasa. Jadi misalnya kita menghadapi masalah, problem, hal-hal yang bertentangan, kita melihat masalah, problem yang seakan-akan tidak ada alasan untuk kita berharap, tetap kita berharap. Tidak ada alasan kita untuk percaya. Kita melihat ini hal yang mustahil, tapi tetap kita percaya, sehingga kita bisa merubah pikiran kita menjadi positif. Yang kedua, kemana pikiran itu pergi, manusia mengikuti. Kemana pikiran itu pergi, manusia mengikuti. Saya dengan sepenuh hati percaya bahwa pikiran kita memimpin kita, membuat jalur kehidupan kita, dan mengarahkan kita ke tujuan tertentu yang pada akhirnya menentukan arah hidup kita. Pemikiran-pemikiran kita membuat kita memiliki sikap hati dan cara pandang tertentu. Pikiran kita mempengaruhi hubungan kita,
menentukan bagaimana produktivitas kita secara pribadi dan dalam dunia profesional, dan memberikan pengaruh besar dalam keseluruhan kualitas hidup kita. Adalah sebuah keharusan mutlak untuk kita mengerti kekuatan pikiran yang Tuhan berikan pada kita. Joyce Meyer. Jadi pikiran kita itu kekuatan yang sangat besar, jadi kita mesti latih. Kita mesti masukkan pikiran-pikiran sudut pandang daripada Tuhan. Pikiran-pikiran yang positif, yang berasal dari firman Tuhan, yang menguatkan kita. Ketiga, satu lagi. Anda dapat menikmati damai dengan diri sendiri, tetapi Anda harus mengajarnya. Kita harus mengajarnya. Buatlah keputusan untuk menyukai diri sendiri, diri Anda sendiri. Karena Anda tidak akan pernah terpisah dari diri Anda. Tuhan yang menciptakan Anda dan Dia tidak menciptakan sampah. Jadi, mulailah melihat kekuatan Anda dan berhentilah menatap kelemahan-kelemahan Anda. Dari Andri Akhiri. Jadi saudara, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan ciptakan kita mulia, sama dengan makhluk, kita lebih mulia dari makhluk-makhluk lain. Dan kita jangan merasakan selalu bersalah. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Sehingga kita bisa berdamai dengan Tuhan. Kalau kita lihat ayat-ayat pendukungnya. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu itu menjadi penuh. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentara hatimu. Jadi damai sejahtera ada dalam kita ini bukan damai sejahtera yang pura-pura. Kita damai sejahtera yang inner beauty, yang dari dalam. Jadi masalah pun kalau kita punya ada damai sejahtera yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan dan kita pelihara, ada salom, masalah problem yang di depan kita, itu tidak bisa mempengaruhi kita. Apapun yang terjadi, kita percaya kekuatan damai sejahtera itu melebihi dari kekuatan-kekuatan di luar. Dan terakhir, Yesaya 48 ayat 18. Nah, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menciptakan, Tuhan selalu perintahkan kita untuk tetap mempunyai damai sejahtera. Tuhan memberitakan kita selalu untuk berdoa dan mengucap syukur dan menyembah Dia. Itu punya maksud. Karena dari situ Tuhan akan ingin memberikan kita kekuatan melalui sukacita damai sejahtera yang luar biasa. Jadi kita luar biasa, kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga apapun yang kita alami, pandangan-pandangan di depan, berita-berita secara manusia menakutkan. Ya, tapi kita percaya kita harus mempunyai sudut pandang seperti Tuhan Yesus. Ya, Dia mengatakan bahwa damai sejahtera terhadap kita itu tidak sama dengan damai sejahtera yang kita dapat dari luar. Kalau kita dapat dari luar cuma semu, misalnya kita kemana, ya kita nonton film, atau kalau dulu misalnya kita
Ya, dengar-dengar lagu karaoke apa sebentar, itu cuma sebentar, pas semua cuma pada waktu kita ada di situ, itu kita merasakan kehilangan, susah, apa namanya, terhibur pada waktu itu. Tapi setelah kita pulang ke rumah, itu damai sejahtera itu hilang, karena dia cuma di luar. Kita harus mempunyai inner beauty yang punya dari dalam. Yang dari dalam itu, yaitu Tuhan bilang, berbeda dengan dunia yang berikan. Tuhan berikan damai sejahtera yang benar-benar dari dalam. Walaupun di hadapan kita, kita tidak melihat ada harapan. Kita, masalah kita begitu besar mengenai keuangan, mengenai hubungan dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, begitu mengenai sakit penyakit yang seakan-akan, waduh ini nggak bisa secara ini, enggak. Tapi Tuhan katakan percayalah, percaya. Damai sejahtera ada nama kamu itu akan memberikan kekuatan. Di mana kamu hati gembira setelah obat yang mujarab. Jadi walaupun tidak ada alasan untuk kita percaya, tapi tetap kita percaya, harus percaya. Abraham, Tuhan panggil dia ke depan. Tuhan bilang, kamu lihat bintang-bintang di langit, kamu bisa hitung nggak? Nggak bisa, banyak begitu. Begitu nanti kamu punya keturunan akan seperti bintang-bintang di langit. Secara logika, dia bilang ini mah lucu, ya kan? Dia udah umur sekian 80-an, istrinya udah 70, udah nggak haid lagi. Mana bisa ada keturunan? Tapi Tuhan dikatakan percaya saja, walaupun tidak ada alasan dia untuk percaya, dia tetap percaya. Walaupun tidak ada alasan kita untuk berharap, udah nggak ada pengaruh, tapi kita tetap berharap karena kita jembah kepada Tuhan yang Tuhan bukan, dialah Tuhan Allah, dia bukan manusia bisa berbohong, dialah Tuhan, apa yang dia janjikan pasti digenapinya. Jadi masalah pun apa yang akan terjadi besok-besok kita tidak tahu, ya kan? Dalam punya bisnis, secara logika, secara analisa, mereka bilang parah benar. Kita nggak tahu. Kalau waktu dulu, waktu 2021 mulai pandemi, mulai Maret, mereka kalkulasi kalau sampai misalnya September, Oktober, ya masih bisa bertahan lah, masih bisa. Secara keuangan secara itu, walaupun perusahaan kita tutup. Tapi setelah ini 2020, 2021 terus sampai 2022 masih berjalan terus, kita nggak tahu kapan ini bisa selesai. Tapi kita percaya, walaupun tidak ada alasan kita untuk percaya, tapi tetap percaya aja. Karena dengan ada percaya kita dapat pengharapan, kita dapat sukacita, damai sejahtera. Jangan biarkan intimidasi itu menguasai pikiran kita. Kita akan tambah lemah. Ya. Jadi terima kasih Pak Benny Lucy yang telah kunjung saya. Jadi ini pandangan-pandangan dari saya mengenai Salom. Jadi Salom ini punya arti yang sangat luas. Jadi untuk itu sekali lagi saya mengatakan Salom untuk bapak-bapak yang berbahagia. Amin. Tuhan berkati. Luar biasa. Terima kasih paparannya Bro AA.